Oleh Romani menjadi kepingan puzzle yang selama ini dibutuhkan lini serang timnas Indonesia. Naluri gol serta selebrasi ikonik penyerang Oxford United ini sukses bikin supporter Garuda tergila-gila. Namun pasukan Merah Putih masih butuh tambahan penyerang sayap lincah untuk mendampingi Romani. Nama Emiliano Jonathans langsung diminta oleh fans tanah air untuk segera dikejar. Pasalnya pemain berdarah Depok ini punya gerakan lincah saat gaya main seperti Arjen Robben. Bagaimanakah peluang kebangkitan lini serang timnas Indonesia? Semakin tajam dipimpin oleh Romani. Timnas Indonesia awalnya punya lini depan yang kurang ganas sebelum oleh Romani tiba. Posisi ujung tombak di skuad Garuda sempat kesulitan diandalkan untuk mencetak gol. Sebut saja Rafael Struijk yang masih belum punya insting tajam menghajar gawang lawan. Struijk hanya mengemas sebiji gol dari 7 tembakannya di sepanjang kualifikasi Piala Dunia. Ramadhan Sananta juga masih kurang bisa diandalkan sebagai mesin gol. Di Liga 1 musim ini, striker kelahiran 2002 ini baru menjebol gawang lawan sebanyak 4 kali. Berbeda dari Struijk dan Sananta, insting ganas Romani di depan gawang lawan mulai dipuji Gary Rowett. Oleh Romani menunjukkan beberapa bagian permainan yang cemerlang dan beberapa momen kecil di mana ia tampak memberikan kami sedikit kendali di area penyerangan. Puji pelatih Oxford United tersebut. Pujian dari Rowett berhasil dibuktikan Romani saat mencetak gol debut kontra Australia. Di laga kontra Bahrain, sang pemain dengan tenang mengelabui Ibrahim Lutfala dengan sentuhan berkelas. Memang saya tak punya banyak waktu, tetapi saya memang sempat berpikir apakah bolanya saya chip atau apa. Namun intinya saya mengandalkan insting untuk mencetak gol, terang Romani. Ketajaman Romani memanfaatkan peluang nyatanya gagal diikuti Eliano Rinders dan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain ini malah bikin tendangan jumpa fans saat mendapat peluang emas. Selain insting golnya yang tajam, selebrasi oleh Romani turut jadi buah bibir di kalangan penggemar. Pose menempelkan tangan di bawah dagu ini rupanya punya arti yang dalam. Arti selebrasinya adalah untuk menegakkan kepala pesan positif untuk semua orang, terutama di saat-saat sulit di kehidupan nyata dan di sepak bola. Tetapi tegakkan kepala, tetap bekerja keras dan yakin pada diri Anda bahkan saat di momen sulit, ungkap Romani. Usut punya usut, sang striker juga ingin terus mencetak gol sebagai bentuk rasa cinta pada sang nenek. Karena nenek adalah alasan saya berada di sini, saya tahu dia akan sangat bangga jika dia bisa merasakan semua momen ini, ucap Romani. Rasa cinta Romani terhadap supporter Garuda juga semakin menguat saat namanya dielu-elukan seperti pahlawan. Suasananya di luar nalar, saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Mereka menganggap semua itu lebih dari sekedar sepak bola, itu lebih dari sekedar permainan, sungguh fantastis. Alhasil bomber kelahiran Nick Megan ini semakin gak sabar untuk kembali membela pasukan Merah Putih. Namun sebelum itu dirinya wajib menjawab tantangan dari Patrick Kluivert. Saya harap setelah ini di Oxford United dia menjaga performa, sehingga pada Juni nanti dia akan kembali ke timnas dengan lebih tajam lagi, tegas Kluivert. Motivasi pelatih asal Belanda ini wajib segera dibuktikan oleh Romani saat kembali ke Oxford United. Pemain berdarah Medan ini harus bisa menjadi pilihan utama untuk memimpin lini serang skuad The US. Romani bakal berjuang menggusur Mark Harris yang selalu diandalkan Gary Rowett. Menunggu kedatangan Emiliano Jonathans. Menjelang FIFA Matchday bulan Juni, timnas Indonesia berpotensi ketambahan darah keturunan baru. Sosok Emiliano Jonathans semakin gencar dirumorkan agar segera pulang ke Ibu Pertiwi. Padahal sebelumnya winger 20 tahun ini dikabarkan belum tertarik membela tanah kelahiran sang nenek. Namun Emiliano ternyata mulai memberi kode keras ingin dinaturalisasi. Ya, saya masih menjalin kontak dengan PSSI. Saya tetap membuka peluang, jadi saya belum menutup pintu sama sekali. Saat ini kita lihat saja bagaimana perkembangannya, ungkap Emiliano. Gojekan lincah serta kaki kidal mematikan winger 20 tahun ini bakal dibutuhkan Patrick Kluivert. Dirinya sering menusuk ke area penalti usai membawa bola dari pinggir lapangan. Setelah mendapat ruang tembak, pemain 20 tahun ini akan melepas tendangan melengkung tajam. Nggak heran kalau Emiliano disebut bakal jadi Arjen Robben-nya Indonesia oleh pandit lokal. Cara mainnya khas-khas Arjen Robben. Dia gesit penyelesaian akhirnya bagus. Menurut saya kalau bisa bergabung dengan timnas Indonesia akan menjadi prospek bagus. Saat ini sedang top-topnya di Belanda.
tutur Yusa Nugraha. Ayo beli merchandise resmi Timnas Indonesia dari Erspo yang lagi turun harga. Cek link di bawah ini. Kedatangan Emiliano Jonathans diprediksi akan menggusur sejumlah pemain di starting line up. Sebut saja Rafael Struijk yang tampil buruk kontra Australia karena hanya mencatat 7 sentuhan. Saat menghadapi Bahrain, sang pemain langsung dilempar ke bangku cadangan oleh Patrick Kluivert. Performa Struijk yang makin hancur-hancuran diprediksi akan jarang tampil di level klub. Bersama Brisbane Roar, Alkmaar baru 2 kali tampil sebagai starter dari 10 laga. Selain Struijk, Ragnar Oratmangun juga berisiko tersingkir dari starting line up akibat masih sering mandul. Dalam 10 laga membela skuad Garuda, pemain keturunan Maluku itu baru mencetak 2 gol. Insting ganas Wahaji sebagai striker dinilai luntur karena keputusan aneh FCV Dender. Klub milik pengusaha Indonesia ini malah lebih sering memasang Ragnar sebagai gelandang. Dari 20 laga bersama FCV Dender, Wahaji nggak sekalipun dipasang sebagai penyerang. Imbasnya saat melawan Bahrain, Ragnar sama sekali nggak sanggup menerobos kotak penalti. Padahal Wahaji diharapkan bisa mendukung oleh Romani untuk mengancam pertahanan tim tamu. Ragnar juga gagal melepas satu tembakan pun ke gawang Ibrahim Lutfala. Kombinasi baru lini serang Timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor diprediksi makin bebas meracik skema lini serang Timnas Indonesia. Kombinasi Marcelino Ferdinand, Ole Romani dan Emiliano Jonathans bakal jadi tumpuan. Trisula baru ini bakal membuat penyerangan skuad Garuda lebih mengancam. Sektor sayap kiri menjadi milik Marcelino yang akan dibebaskan berkeliaran ke semua sisi lapangan. Peran ini sudah terbukti bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Marceng. Bergeser ke penyerang tengah, Romani akan ditugaskan menjadi mesin gol andalan skuad Garuda. Kluivert membutuhkan penyerang Oxford United ini untuk menggador pertahanan lawan. Sektor sayap kanan bakal diberikan kepada Emiliano yang punya kaki dalam mematikan. Pemain FC Utrecht ini diharapkan bisa menambah variasi serangan pasukan merah putih. Pasalnya sektor kanan sering kalah saing dengan sisi kiri yang diperkuat Kelvin Verdong dan Marcelino. Kombinasi Trisula baru di lini serang ini bisa diandalkan Kluivert untuk memborbardir gawang Cina. Skuad Garuda ingin mencetak banyak gol demi mengejar selisih gol yang -6. Setelah melawan Cina, lini serang Timnas Indonesia ditunggu tugas berat melawan Jepang. Raja terakhir Asia ini punya pertahanan super kokoh karena baru kebobolan 2 gol di ronde ketiga. Harapannya Marcelino, Romani, dan Emiliano bisa merepotkan Ko Itakura DKK. Dapatkan stickers murah bahan premium dari Speed cuma 80 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan lini serang yang lebih tajam, akankah Timnas Indonesia bisa mencetak lebih banyak gol demi lolos ke Piala Dunia?